Oke, kita lanjut. Tadi terputus sedikit tentang apa yang harus diperhatikan saat kalian memilih sekolah di SMK atau MAK. Tadi pembahasannya adalah pilihlah program keahlian dan kompetensi kalian yang prospek masa depannya punya banyak peluang. Jadi jangan kalian memilih jurusan itu karena mungkin kalian merasa itu lebih mudah dan lain-lain, tapi pilihlah kira-kira peluang prospek masa depannya atau peluang kerjanya itu lebih banyak. Kalian bisa searching di internet kira-kira kerjaan apa sih yang ke sekitar 5-10 tahun lagi itu akan booming seperti itu. Nah, kalian kalau pilih SMK, pilihlah yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Jangan milih jurusan yang mungkin biasa-biasa saja, kemudian nanti juga prospek masa depannya agak susah. Jangan salah ya, di SMK itu memang banyak pilihan programnya, banyak juga pilihan kompetensinya, tapi apabila salah memilih, di 10 tahun akan datang kita nggak tahu apakah itu masih akan berguna atau tidak. Nah, jadi jangan sia-siakan. Kemudian sesuaikan dengan daya tampung dan peluang yang diterima. Jadi kelemahan dari SMK ini adalah mereka itu menyesuaikan dengan guru yang bisa mengajar di kompetensi keahlian itu, sehingga daya tampung dan peluang diterima itu juga akan kecil. Jadi misalnya sekolah keperawatan gigi itu kan nggak mungkin bisa sampai 2 atau 3 kelas, paling minimal atau maksimalnya mungkin hanya 1 kelas saja, dan daya tampung di kelas itu bisa jadi hanya 32 orang. Jadi ketika kalian memilih sekolah di SMK, pertimbangkan daya tampung dan peluang yang diterima. Nanti di pertemuan di materi selanjutnya akan ibu melihatkan daya tampung atau peluang-peluang daya tampung yang ada di SMK. Jadi kalian bisa memperkirakan kira-kira kalau kamu sekolah di SMK itu dengan program keahlian itu dan kompetensi keahlian yang kalian inginkan, kira-kira berapa daya tampungnya. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting adalah konsultasi. Konsultasi ini bisa dengan orang tua, bisa dengan saudara yang sekiranya memang mampu memberikan saran-saran terbaik, terlebih lagi kepada guru. Biasanya kalau dengan guru dia akan lebih banyak berbagi pengalaman, baik itu dari kakak-kakak kalian yang alumni, pengalaman secara pribadi tentang sekolah-sekolah seperti itu. Jadi saran saya lebih banyaklah berkonsultasi khususnya kepada orang tua dan guru. Ini tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 hal-hal yang harus kalian perhatikan. 5 hal ini sangat penting sekali. Jadi jangan asal pilih SMK, karena SMK itu biayanya cukup besar untuk sekolah seperti itu. Lanjut. Nah, ini perbedaannya. Ada perbedaan yang ada di SMA, MA, SMK, MAK. Ada 5 karakter perbedaan. Bisa kalian perhatikan, ibu sudah membuat kolom di sini untuk lebih mudah diperhatikan. Bagi yang memilih SMA atau MA, dari sisi materi dan praktek itu jelas SMA lebih banyak materi, bahkan bisa sampai 85% materi. Nah, idealnya sih sebenarnya 60% materi, 40% praktek. Nah, praktek ini sebenarnya biasanya kita bisa menggunakan laboratorium IPA, kemudian kalau IPS biasanya kita lebih banyak praktek ke dinas-dinas sosial, karena kan dia berkaitan dengan humaniora atau sosial. Tapi menurut pengalaman saya yang sekolah di SMA dan juga jurusan IPS, tidak terlalu banyak praktek, bahkan minim sekali, mungkin hanya ada sekitar 10-15%. Tapi berbeda dengan SMK dan atau MAK. Nah, prakteknya lebih banyak dibandingkan materi. Jadi menurut pengalaman
saudara saya atau teman saya juga mengatakan bahwa dalam satu materi biasanya mereka dalam 1 minggu awal itu teori, 2 minggu bahkan bisa sampai 1 bulan itu praktek terus praktek. Teorinya hanya 1 minggu saja, jadi teori itu dipadatkan. Itu kebalikannya, bisa sampai 40% teori, 60% bahkan sampai 80% itu praktek. Jadi memang kalau untuk SMK yang suka bekerja, yang tipe belajarnya adalah kinestetik atau bergerak, ini cocok banget di SMK karena teori itu nggak terlalu banyak, yang dihafal juga tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak aksi seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah prospek studi lanjut. Prospek studi lanjut ini adalah prospek masa depan atau prospek pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan di SMA memang disiapkan untuk kuliah karena tidak ada keahlian khusus untuk lulusan SMA. Lulusan SMA itu hanya luas dari sisi pemikiran, dari sisi teori-teori, makanya bukunya tebal-tebal. Sedangkan untuk SMK, MAK itu kesempatannya juga sama, bisa kuliah, tapi dia punya skill khusus, dan apabila ingin kuliah sebaiknya satu alur atau linear. Linear itu artinya satu jalur, satu garis. Misalnya dia SMK-nya berkaitan dengan kesehatan, maka nanti misalnya dia pilihnya farmasi, nanti kuliahnya juga farmasi, nanti bekerja juga farmasi, seperti itu ya, diharapkan seperti itu. Jadi kesempatannya sama, hanya saja kalau SMK dia karena sudah dijuruskan dari awal, maka sebaiknya kuliahnya juga mengikuti dengan jurusannya agar ilmunya semakin berkembang. Nah, kalau SMA jelas dia ya bebas mau pilih apa aja, karena kalau di SMA itu kalau mau kuliah dia ada yang namanya kuliah IPA, kuliah IPS atau IPC. Jadi kalian boleh pilih 3 ini pendaftaran. IPA berarti yang berkaitan dengan pelajaran IPA, seperti itu. IPS juga sama, berkaitan dengan pelajaran IPS, dan IPC. IPC itu kalian boleh memilih pelajaran IPA dan IPS. Itu nantilah akan dibahas, mungkin di SMA nanti akan lebih banyak dibahas seperti itu. Nah, untuk jurusan sudah kita bahas sebelumnya, ada IPA, IPS, bahasa dan agama. Untuk saat ini tidak ada perubahan ya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada penambahan jurusan satu lagi di sini, misalnya apa, belum ada. Dan di SMK sendiri sudah tahu kalau ada program keahlian dan juga kompetensi keahlian, dan variasinya sangat banyak. Untuk masalah biaya, nah ini penting sekali kalian bicarakan dengan orang tua. Itu biasanya relatif lebih kecil kalau di SMA karena tidak ada praktek. Tapi kalau di SMK ada biaya yang relatif lebih besar, karena semua bahan baku yang kita gunakan untuk praktek itu kita modal sendiri. Kalaupun dibelikan oleh sekolah, ya kita ada iuran seperti itu, ada SPP lah bahasanya. Dan juga keunggulan dari SMK dibandingkan dengan SMA, itu kalian nanti akan mengikuti PKL, praktek kerja lapangan, tapi biasanya disebut dengan prakerin atau praktek kerja industri. Praktek kerja industri ini sangat bagus dan sangat menguntungkan untuk kalian yang memilih SMK, karena prakerin ini tujuannya adalah melatih skill kalian, melatih kemampuan kalian. Apabila kalian nanti ditempatkan prakerinnya di tempat yang baik, saran saya adalah kalian bekerjalah seolah-olah kalian memang bekerja di situ, jadi bukan karena mengharap nilai. Karena banyak pengalaman orang-orang yang PKL atau prakerin ketika SMK, biasanya pihak perusahaan atau pihak yang diminta sekolah menjadi lembaga kerjasama prakerin ini tadi,
tidak akan ragu-ragu